Ya sinyal yang kita dapat itu fenomena apa tadi kan? Fenomena regenerasi genetik dengan perjanjian dengan alam leluhur sama alam gaib bangsa Kajiman. Sepanjang kita masih ada nyawa di badan kita, otak kita masih normal, kita itu masih bisa untuk mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Alhamdulillah di Padepokan kita kedatangan saudara kita yang dari jauh, katanya perjalanan 2 hari 2 malam untuk menuju camp Padepokan Tirta Sirot Asifa untuk mengikuti prosesi pencarian jati diri plus ingin merubah nasib dari yang sebelumnya. Masya Allah, nanti akan diceritakan asal muasalnya dan pengalamannya sampai ketemu hadir di Padepokan Tirta Sirot Asifa. Selamat datang Pak Haris. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Bagaimana perjalanannya? Lumayan jauh, cuman karena tekad saya untuk kesini itu begitu kuat, itu saya nekat itu karena saya ingin merubah hidup saya juga, dan pengalaman-pengalaman yang di luar logika, entah itu apa saya kurang tahu. Yang jelas dari kecil saya selalu sial itu sudah umur 2 tahun, seterusnya sampai sekarang tuh kejadiannya aneh-aneh gitu. Jadi dari kecil selalu sial gitu ya? Masya Allah. Itu selalu dibohongin orang, sampai sekarang difitnah orang kayak gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi saya sudah kemana-mana, itu hasilnya ya mungkin ada sedikit nggak mengecilkan yang lain, tapi tiba-tiba saya kok tertarik dengan padepokan ini gitu, makanya saya tekad pokoknya saya harus ke sini. Yang ingin saya tanyakan tuh fenomena apa dalam hidup saya, dan pengen nasib saya itu berubah, karena saya selalu dapat teman baik, saya selalu membohongin saya, dan yang kena saya sendiri akhirnya. Ya, teman baik itu yang menjadi jalan Bapak pontang-panting harus menutup, membackup apa yang sudah dilakukan sama sahabatnya tersebut. Ya. Makanya saya ambil hikmahnya, semua itu hikmah, karena teman-teman saya atau yang lain, bukan saya menyalahkan teman, saya justru berbangga dengan karena teman itu, karena masalah itu saya harus bersyukur bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Jadi saya syukuri aja. Yang ingin saya tanyakan tuh fenomena apa yang ada dalam diri saya. Kan biasa saya keluar dari tubuh itu secara nggak sengaja, tiba-tiba dalam seminggu itu 2-3 kali lepas bisa melihat diri saya. Tapi kalau saya pengen kok belum bisa gitu. Terus saya juga pengen tahu fenomena apa yang terjadi mulai kecil sampai detik ini. Karena kalau dari putranya bapak saya, termasuk bapak saya ke atas,
yang perempuan itu sukses, yang laki-laki pasti hancur. Mungkin hutang banyak atau kena musibah apa, istri dibawa lari orang gitu. Terus sekarang anak saya juga kenal dengan cewek, itu begitulah juga. Mengalami nasib yang Iya. sama bagi Iya, betul. yang jalurnya laki-laki. Iya, betul. Dan saya itu nggak ingin itu kejadian berulang sampai anak cucu saya. Jadi ingin memangkas, Iya, betul. memangkas rentetan rangkaian rantai penderitaan bagi yang jenis kelamin laki-laki. Tapi anak bapak yang perempuan juga alhamdulillah. Ya pasti ada masalah. Kalau yang perempuan biasanya punya suami langsung Aman-aman saja. meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Gitu. raji'un. Jadi terus misalnya dapat uang gitu, nggak tahu uang itu kemana, nggak tahu mau dapat ini sesuatu itu tiba-tiba saya itu seperti terpotong gitu. Misalnya, selalu saya itu yang dijelekan, bahkan saya nggak berbuat gini-gini, tapi saya tujuan mesti selalu ke saya. Anak saya pun juga gitu. Dan misalnya kalau di kamar kayak kemarin ada kelabang gitu, saya bunuh, harusnya bangkainya ada, di situ hilang. Abang itu. Ya, dan sering kena dikejar-kejar ular, terus diambil ular, mimpi-mimpi ular atau apa, itu selalu begitu. Jadi hampir tiap hari itu di dunia nyata pun itu kayak ular di mana-mana pasti hadir, di kamar, di mana gitu. Masya Allah. Itu menyiksa terus. Pernah kayak sakit 3 bulan, hasil ronsen dari USG dokter itu dinyatakan bahwa ginjal. Jadi dengan saya berfungsi, nyawa itu milik Allah gitu aja. Iya betul. Lama-lama pakai pokoknya pasrah gitu, tiba-tiba Ada jalan iya ada jalan. sampai bisa berjalan kembali. Iya, tapi belum tuntas kayaknya, kok masih kayak gini. Sekarang mulai lagi gitu. Tapi tadi Bapak merasa pengakuan setelah masuk sini bisa tangannya agak. Tangan saya ini kan saya nggak bisa diangkat kayak orang Iya. stroke. Sekarang udah nyampe segini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pulang udah Allah kasih sehat. Amin. Jadi yang ingin diketahui fenomena apa gitu ya. Betul. Dan saya pengen daripada saya gitu terus-terusan, mending saya harus punya ilmu. Itu yang perlu. utama. Makanya hadir di Padepokan ini Iya, betul. untuk mengantisipasi dan merubah nasib Betul. yang jelek. Mudah-mudahan Allah ganti dengan nasib yang lebih Iya. baik. Alhamdulillah. Jadi saya itu bisa untuk menolong sesama. Dan Alhamdulillah. sering kesana kemari itu kena bully gitu, sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Wes. Saya ditipu orang ratusan juta juga gitu. Tapi perjalanan mau ke sini seperti ada yang menghambat. Halangannya. Pasti, tapi tiba-tiba sampai dekat masuk Bogor itu kok begitu mudah gitu, lancar banget. Masya Allah, sampai Ternyata ya. Iya. Dan di sini begitu masuk sudah ada ibaratnya sugesti membuat fisik jasadnya lebih baik, Betul. lebih ringan, dan bisa menggerakkan tangannya lebih mendingan lah daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Itu sugesti yang kuat dari hati nurani yang kuat ingin merubah nasib. Belum menjalani ritual prosesi pengenalan diri, mengasah jati diri, menempa diri untuk menjadi pribadi yang unggul. Sudah ada jawabannya. Insya Allah. Jadi jawaban dari saya antara lain, mungkin tidak seluruhnya dan mungkin tidak terlalu detail. Nanti detailnya akan Bapak dapatkan lewat intuisi, lewat hati nurani, atau dengan cara yang lain. Nanti bisa ada cara itu. Bapak akan dibimbing oleh pembimbing yang sangat luar biasa, guru sejati Bapak yang ada di dalam diri Bapak sendiri setelah nanti melakukan prosesi untuk
bersama-sama munajat, berholwat, bermeditasi untuk menempa diri, membersihkan diri supaya layak dan pantas dan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kepanjangan daripada kehendak Allah yang baik-baik. Amin, insya Allah. Jadi gini Pak, sinyal yang masuk di dalam hati kita, di dalam kolbu Ibu sekarang ini, bahwa Bapak itu termasuk kena perjanjian keilmuan dari leluhur, dari DNA. Dari DNA misalnya Bapak kan ini Bapak orang tua, terus kakek, buyut, canggah. Jadi sebenarnya yang ketujuh nanti masih ada cucu ininya buyutnya si Bapak baru selesai. Dengan ikhtiar Bapak ini Bapak memotong untuk anak sama cucu dan buyut nggak kena. Karena ibaratnya kan dari canggah. Kalau dari canggah ketujuh kan masih ke buyutnya si Pak Haris. Gitu. Jadi dengan adanya niatan yang kuat untuk memotong mata rantai dengan izin Allah, mudah-mudahan. Ini kan percaya nggak percaya Pak. Tapi di Nusantara dalam kehidupan seperti itu memang ada yang perjanjian dengan makhluk-makhluk yang di bawah kita, kekuasaannya, kemampuannya maupun kespesialannya. Karena makhluk paling sempurna yaitu insan. Manusia yang jadikan khalifah pun insan. Bukan bangsa yang lain, tapi kenapa? Kadang insan ini bersekutu untuk mencapai tujuannya harus mau membuat perjanjian-perjanjian yang merugikan keturunannya. Itu seperti itu Pak Haris. Jadi ini sudah jelas Pak Haris itu menjalani, kalau karma kan di dalam agama Islam nggak ada. Tapi sebab akibat itu ada, sebab ada perjanjian leluhur dari Mbah Canggahnya itu, nanti nggak apa-apa deh. Turunan saya sampai ke-7 nanti biar yang ikut bantu nanggung gitu. Kan seperti itu. Itu begitu. Karena kan kalau keturunannya dari, maaf Pak Haris, kan ada berbau-bau masih ibaratnya ya kalau darahnya semuanya merah Pak Haris. Tapi kan ada keturunan yang insya Allah itu kan masih kental dengan ilmu-ilmu bangsa Kajiman dan lain-lain, itu masih kental. Karena kalau dari raja-raja di Mataram itu secara mitosnya dan diyakini itu memang bersinggungan selalu dengan alam gaib, terutama dengan Ratu Pantai Selatan. Itu seperti itu. Ini maaf, bukannya kita mau menyalahkan itu, karena kala itu memang kayak gitu-gitu tidak ada masalah. Penganut bayi rawa tantra yang dari Tantrayana yang ibaratnya itu memang tidak ya kalau dibilang manusiawi nggak manusia, tapi memang begitulah kultur kala itu hal yang nggak ada masalah. Tergantung kekuatan bagaimana dia menempa dirinya untuk menjadi hebat itu. Kadang harus banyak korban yang dikorbankan. Ada yang langsung, ada yang enggak, ada yang ini. Itu di zaman kerajaan dulu itu seperti itu Pak Haris. Ya sinyal yang kita dapat itu fenomena apa tadi kan? Fenomena regenerasi genetik dengan perjanjian dengan alam leluhur sama alam gaib bangsa Kajiman. Terus kadang kita cerita ke orang tuh malah mereka ketawa. Iya, dikira orang kurang pas gitu kan. Saya tuh ngalami hal yang aneh-aneh, tapi mereka ketawa.
Terus merasa Bapak pernah bisa, itu mungkin Bapak pelaku spiritual. Jadi Bapak suka senang lah gitu dalam menempa diri untuk bertirakat. Lah puncak tirakat Bapak mungkin pembimbingnya masih belum mencapai kapasitas dengan apa yang sudah ritual yang Bapak lakukan. Jadi ketika Bapak sendiri sudah keangkat, terus Bapak jatuh, itu kurang bisa tahu caranya untuk menetralkan. Jadi pengendalian dirinya belum bisa, makanya begitu sekarang nggak bisa lagi, ya memang Bapak belum bisa pengendalian dirinya, belum bisa. Kalau sudah bisa kan Bapak bisa pengendalian. Dan kalau memang itu dari Allah, sebenarnya itu tidak bisa diotak-otakin dengan otak kita. Betul. Nggak bisa. Kalau dari Allah begitu dibutuhkan, ya itu akan berfungsi. Tapi kalau nggak dibutuhkan juga nggak ngerti apa-apa, kita orang biasa, orang lemah, insan. Karena memang sebenarnya ya keesaan Allah tunggal, Allahu Somad, nggak ada yang lain. Nah kita ini dikasih kebebasan berpikir menggunakan akal pikir kita untuk mengantisipasi perjalanan di alam bumi ini dengan suka dukanya. Dan kita bisa request sama Allah, bisa meminta untuk merubah nasib kita sebelum terlewatin oleh waktu. Kalau sudah terlewatin oleh waktu, ya tinggal solusinya gimana, kita cari solusi. Bapak udah terlanjur seperti ini, solusinya gimana? Masih ada umur, sepanjang kita masih ada nyawa di badan kita, otak kita masih normal, kita itu masih bisa untuk mengedit lelakon kita yang kemarin bla 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 yang jelek, kita edit. Dengan apa? Dengan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang benar, dengan tuntunan-tuntunan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak dengan wani piro, semuanya wani piro. Kalau nggak wani piro nggak jalan, itu berarti sudah komersial. Yang aneh itu di sini tuh begitu enak banget itu loh, komunikasi juga nyaman, nggak ke arah yang bisnis itu, nggak, memang benar-benar niatnya untuk kayak menolong orang-orang yang kesulitan, kesusahan seperti yang saya alami. Jadi saya merasa sangat tertarik di situ. Ya, nah, kalau nggak bisa sini, nggak gini itu nggak ada kan, kayak sifat komersilnya itu kan nggak ada gitu. Senangnya di situ. Dan di sini tuh masya Allah Pak, di sini ini saya mengibaratkan diri saya sendiri, bagaimana dulu penderitaan orang seperti Bapak itu saya sudah alamin semua, dan bagaimana cara Allah memberikan kepercayaan, ayo saya dulu jalannya ini, ayo ikut jalan bareng sama aku. Siapa tahu, kan namanya kita belum tahu kan, yang tahu mutlak kan hanya Allah. Jadi tetap siapa tahu kalau bahasa orang kita lah gitu. Sopo ngerti, nanti Allah berkehendak merubah seperti apa yang sudah saya alami. Itu seperti itu, dan itu besar. Saya berharap Nusantara ini jaya lagi. Nusantara ini bisa menjadi panutan lagi. Dengan apa? Kesaktian penduduknya. Sakti dalam perekonomiannya yang jaya, yang organ tubuhnya, pemikirannya maupun kecerdasannya, intelektual, spiritualnya itu di atas rata-rata, dan dia bisa menghayu-hayunin bawono. Kalau di dalam Islam bisa rahmatan lil alamin. Gimana bisa rahmatan lil alamin kalau kita mau makan ya susah, tidur juga gelisah mikirin utang. Betul. Nah, musuh aja nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Tapi insya Allah lah, kita ayo belajar.
Yang saya alamin dulu bagaimana, dan sekarang saya merasakan bagaimana anugerah Allah, kepercayaan Allah bisa diraih siapapun, walaupun orang tidak pejaraan sekalipun. Kalau kita sungguh-sungguh nempel, ada yang bimbing bener, ada sponsornya, ya anggaplah di sini untuk semua ritualnya gratis. Nanti kan ada kesaksian, Bu, aku sekarang sudah alhamdulillah. Nggak mungkin nggak akan bayar zakat jiwanya, karena setelah puasa semua itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Habis puasa Ramadan zakatnya apa? Zakat fitrah. Supaya kembali fitri. Dan ini zakat fitrahnya aja, zakat jiwanya saya bantu dulu. Biar ada bukti dulu. Itu kehebatannya di sini. Di sini makan, tempat tinggal, semua obor rampel, mau kain kafan, semuanya kan kita siapin. Bisa ngutang, bisa minjem. Bu, seandainya nanti kalau seumur hidup udah nggak bisa ngutang, berarti kan dia nggak ada dengan keridoan Allah untuk ini. Ya udah kita ikhlasin, nggak ada utang piutang. Kan netral itu. Nggak akan ada pertanyaan, lo punya utang tuh, sono tuh. Kalau zakat jiwa itu kalau nggak dibayarkan kan jiwanya tergadai. Gitu. Dan kalau orang lain untuk zakat itu kita kan request terus, ya Allah, pantaskan. Untuk usia kan rata-rata usia yang kesini kan di atas 30 tahun ke atas. Itu kita meminimalkan zakat jiwanya. Bukan kita mau nginin ya. Loh, Ibu itu tuh larinya uang itu kemana? Ya kita bisa tanya sama semuanya, kemana? Yang jelas ke panti. Yang di situ banyak korban bencana, ada yang dipasung, ada korban narkoba, korban perkosaan. Itu kita angkat mereka supaya berkualitas dan nanti akan memimpin generasi Indonesia ini, Nusantara ini lebih hebat. Karena apa? Dia sudah mengalami penderitaan dari dasarnya. Dengan cobaan bertubi-tubi, begitu ada jalan, ada sponsor, ada dana, sampai kuliah itu gratis di situ. Masya Allah, dan dia akan siap ditempatkan di bumi Allah dimanapun mereka berada. Dengan keilmuan yang udah kita tempat. Nah, nanti Bapak kalau berkunjung ke pesantren kita Cisarua, subhanallah Pak, di sana tempatnya mewah. Orang pesantren kos hotel, dari yang kalangan bener-bener tidak dianggap. Nah, begitu Allah takdirkan, kehendakin menjadi keluarga besar Padepokan Asyifa, langsung yang penting dia belajar ilmunya Allah dengan sungguh menempa dirinya untuk menjadi tangguh secara fisik, mental maupun spiritual untuk Nusantara Jaya. Kita tuh ngiler kalau ada orang-orang yang tangguh dengan kepribadian yang pribadi. Wong Jawa itu berarti ngerti Jawani, penuh dengan budi pekerti, adab, sopan santun yang luhur, itu namanya wong Jawa. Jadi Jawa itu bukan hanya Jawa Tengah, tapi Jawa itu mudeng gitu loh. Ngerti itu disebutnya Jawa. Wong kok cah kok ora Jawa berarti cah kok ora mudeng gitu. Itu seperti itu. Jadi insya Allah lah, ayo kita bareng-bareng sampai usia kapan kita ditakdirkan Allah untuk bisa mewarnai buminya Allah ini dengan kebaikan-kebaikan yang nyata untuk memayu hayune bawah. Jangan disangka Sang Hyang Toyo itu Masya Allah, walaupun tan kena kinoyo ngopo tidak bisa di otak kita, nggak nyampe Sang Hyang, tapi bisa nyata. Nanti Bapak akan lihat Tuhan Allah, Gusti Allah, Pangeran Kulo, nanti akan Bapak lihat siapa guru sejati. Guru sejatinya yaitu itu nanti setelah itu baru bisa kita wedar wejangan sahadat jiwa dengan kifarat tadi kan dari puasa.
Itu seperti itu. Jadi bukan untuk saya, bukan. Untuk kewajiban Bapak, memang kalau mencapai tingkat ini semuanya ada ritualnya, ada tirakatnya, tirakat jiwa, tirakat rogo, tirakat donyo. Tirakat jiwa, rogo, donyo. Donya yaitu untuk menghayu-hayu ning bawana itu. Soalnya tanpa prasarana semuanya betul. nggak akan terbentuk. Coba kita ngomong sampai berbusa-busa semuanya bagus ya, tapi nggak ada perbuatan yang real di masyarakat, di alam semesta. Kira-kira nyambung nggak itu? Nggak nyambung. Nyambungnya ya tetap ini 3 komponen itu harus semuanya bersatu, maju untuk alam semesta ini. Bukan Nusantara aja, alam semesta kan kita nggak tahu. Anak-anak kita, keturunan kita melanglang buana kemana kan nggak tahu, ditakdirkan Allah jadi paku bumi dimanapun kan. Mereka harus berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Dan nggak mungkin bisa berjaya di dunia, berjaya di akhirat kalau tidak nempel dengan Sang Hyang Toyo atau Gusti Allah atau Pangeran atau apa aja. Intinya kekuatan tertinggi, kekuatan teristimewa yang otak kita nggak nyampe untuk memahaminya. Yang bisa hanya dengan rasa, kesadaran rasa. Baru itu. Kalau nggak sampai ke sana, nggak akan. Mau bersekutu dengan makhluk manapun, nggak akan tercapai. Paling tuh kamu plase aja, ternyata tuh buk, buk. Karena apa? Dia bergantung dengan yang lemah. Ya. Bergantungnya dengan yang lemah dan harapannya hina. Karena hanya untuk dunia. Hanya yang untuk yang sepele, yang kecil. Itu seperti itu, Pak. Sekilas masukkan jawabannya. Mudah-mudahan Bapak agak lebih paham.